Kita ini sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Jadi Tuhan ini menganugerahkan Nusantara ini, negara kesatuan Republik Indonesia kita ini sumber daya alam yang luar biasa. Kalau ngomong di sektor pangan tentunya kita punya potensi pangan baik dari pertanian maupun perkebunan yang sangat beragam. Jadi Presiden Prabowo Subianto di pemerintahannya ini sangat peka dan bisa membaca situasi. Kita melihat tantangan global ya, kita melihat tantangan global. Bagaimana ketegangan yang terjadi baik itu di Eropa, baik itu kemudian di Rusia, di Timur Tengah dan sebagainya. Ini kan kemudian mengancam jalur-jalur distribusi pangan yang selama ini kita impor misalnya. Nah, dengan program hilirisasi Presiden Prabowo ini, ketergantungan terhadap impor ini bisa kita stop. Kita tidak tergantung lagi sehingga situasi perekonomian kita tetap stabil. Maka kalau saya sampaikan tadi bahwa hilirisasi ini menjadi salah satu strategi untuk pertumbuhan ekonomi, ya kita bisa menjabarkan secara gamblangnya semacam itu. Dengan adanya nilai tambah. Selamat sore Permisa, kembali lagi di Lini Talk memajukan peradaban. Selamat sore Permisa, kembali lagi di Lini Talk memajukan peradaban. Bersama saya Mala, kali ini kita akan sedikit berbincang tentang konsep hilirisasi pangan menuju ketahanan dan kedaulatan pangan. Seperti yang kita tahu, Indonesia sendiri itu sudah sejak lama menjadi pusat rempah dunia dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa, menjadikan Indonesia ini sendiri sebuah negara agraris yang disegani dunia. Dikutip dari Kementerian Perindustrian, potensi hilirisasi Indonesia ini sendiri itu sangat besar, baik dari sektor pembangunan maupun sektor sumber daya alam. Kali ini kita akan berbincang santai dengan narasumber kita, izin Bapak, yaitu dengan Bapak Haji Kusni Mubarok, SH, MM, MH. Menurut Pak Dewan, terkait potensi hilirisasi di Indonesia ini itu seperti apa? Ya, ngomong tentang hilirisasi, tentunya kita ngomong dari hulu. Kita ini sebagai bangsa yang dianugerahi kekayaan alam yang luar biasa. Betul. Jadi Tuhan ini menganugerahkan Nusantara ini, negara kesatuan Republik Indonesia kita ini, sumber daya alam yang luar biasa. Kalau ngomong di sektor pangan tentunya kita punya potensi pangan baik dari pertanian maupun perkebunan yang sangat beragam, sehingga hilirisasi ini bisa menjadi salah satu strategi untuk pengembangan dan peningkatan ekonomi negara. Kalau kita melihat rempah-rempah kita, hasil perkebunan kita, baik itu tebu, kopi, kelapa, dan sebagainya, maupun sektor pertanian yang beberapa saat yang lalu kita mendapatkan kabar yang menggembirakan terkait dengan cadangan pangan kita. Ini kemudian menjadi penting bagi bangsa, di mana ini menjadi salah satu strategi pemerintahan Presiden Prabowo ini untuk melakukan hilirisasi. Ya, tentunya dengan harapan dengan hilirisasi ini kemudian ada nilai tambah. Jadi kalau kita ngomong hilirisasi ini kan konsepnya bagaimana kita menjadikan bahan baku ini menjadi bahan jadi maupun setengah jadi yang tujuannya tentunya untuk menambah nilai. Dengan menambah nilai ini tadi tentunya dampaknya akan sangat banyak, terutama untuk sektor ekonomi. Selain ada dampak terkait dengan diversifikasi pangan, kemudian ketahanan pangan dalam artian kemudian bahan baku ini punya durability yang lebih lama dan sebagainya. Jadi kalau ngomong potensi
hilirisasi, maka memang sudah benar apa yang dicanangkan oleh pemerintahan Presiden Prabowo ini, bahwa kita harus melakukan hilirisasi dalam rangka apa? Memberikan nilai tambah. Memberikan nilai tambah, dan kemudian kita bisa menekan ekspor barang mentah dan mengganti menjadi barang-barang setengah jadi maupun barang jadi, substitusi ekspor, yang ini tentu nilainya akan lebih bertambah. Di samping itu kemudian kita juga bisa tidak tergantung kepada impor, karena kita selama ini kan tradisi ini ya, bukan tradisi sebenarnya, ini kebijakan yang kemudian dikoreksi banyak oleh pemerintahan Presiden Prabowo. Yang ini kalau Mbak mengikuti bagaimana Pak Prabowo di setiap kampanyenya, di setiap sosialisasinya selalu mengusung tema paradoks Indonesia, itu kan kita ngomong tentang bagaimana kita kaya raya, tapi kok ini tidak berdampak terhadap kesejahteraan bangsanya gitu. Dan kemudian diidentifikasi oleh Pak Prabowo dan tim-timnya ini bahwa terjadi kebocoran. Atau kalau di bukunya Pak Prabowo itu apa? Net outflow of nation wealth gitu. Jadi mengalir keluarnya kekayaan negara. Iya. Salah satunya itu tadi. Jadi kita ini mengekspor barang mentah sehingga nilainya murah. Nanti kemudian kita impor barang jadi yang itu sebenarnya bahan bakunya dari kita. Nah, maka kalau ngomong potensi ya Indonesia dengan anugerah given dari Tuhan Yang Maha Esa ini ya harus hilirisasi sebagai bagian dari strategi pembangunan ekonomi. Saya kira itu. Oke, baik Bapak. Tapi kan saat ini kan Indonesia kan tengah berada di dalam persaingan pasar besar dunia gitu ya Bapak. Menurut Pak Dewan sendiri dengan adanya tantangan demikian tadi, Ya. bagaimana kiat kita untuk dapat bersaing? Ya. Pasar bebas ini adalah salah satu lompatan yang kemudian tidak bisa kita hindari. Dengan adanya pasar bebas kemudian membuka sekat. Jadi persaingan antar negara ini sehingga dengan hilirisasi ini diharapkan kemudian kita mampu bersaing secara global. Kok bisa? Ya, tentunya barang-barang baku ini kemudian kita olah menjadi barang setengah jadi ataupun barang jadi dengan menambahkan nilai di situ. Nah, bagaimana kemudian agar bisa bersaing? Tentunya ada beberapa hal yang harus dilewati di tahap bagaimana dari barang baku menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi ini. Di antaranya misalnya terkait standarisasi. Oh, proses produksinya, oh manufakturnya, dia harus terstandar SNI misalnya. Apalagi kemudian perkembangan teknologi. Kita harus mengadopsi teknologi terbaru, kita harus peka terhadap perkembangan teknologi sehingga apa? Sehingga produk-produk yang kita olah, yang kita produksi, hasil dari proses hilirisasi ini kemudian menjadi produk-produk yang variatif. Dia lebih bervariasi dan dia sesuai dengan tren. Betul. Hari ini kan pasar tidak bisa lepas dari tren pasar. Betul. Samping itu digitalisasi. Satu hal yang tidak bisa kita hindarkan kalau kita ngomong persaingan global, kalau kita ngomong bersaing dengan dunia luar, ya kita nggak boleh anti digitalisasi. Dari mana? Dari proses awal. Dari proses awal itu harus terdokumentasi dengan baik misalnya. Yang ini membutuhkan digitalisasi. Kalau dulu kita pembukuan manual, nah sekarang sudah ada aplikasi-aplikasi atau program yang kemudian secara digital ini akan mempermudah prosesnya. Jadi itu beberapa hal yang kemudian bisa dilakukan agar kemudian produk-produk dalam negeri kita, produk-produk domestik kita yang sudah diselenggarakan melalui proses hilirisasi tadi itu
baik dari barang baku ini kemudian diolah menjadi barang jadi maupun setengah jadi, ini benar-benar mampu untuk bersaing di kancah internasional, termasuk packaging, termasuk bagaimana cara memasarkannya, karena kan di ujung proses hilirisasi ini kan kita melibatkan banyak hal proses yang terkait dengan jasa ini. Iya, betul. Nah ini kan penting kemudian bagaimana strategi pemasaran selanjutnya untuk memenangkan kompetisi ini. Ya. Baik, Bapak. Tapi kalau dilihat dari segi tantangan pertumbuhan penduduk di Indonesia sendiri, Ya. bagaimana masa depan pangan di Indonesia ini, Bapak, di tengah tantangan itu tadi? Negara kita dengan bonus demografi yang kemudian ini bisa menguntungkan juga bisa mengancam terhadap ketahanan pangan kita. Salah satu yang kita syukuri adalah Presiden Prabowo, pemerintahan hari ini sangat peka dan bisa membaca arah perkembangan bangsa dan negara kita ini. Betul, Bapak. Maka di awal periode Presiden Prabowo menjabat, kedaulatan pangan, swasembada pangan, menuju kedaulatan pangan maupun ketahanan pangan menjadi prioritas utama. Agar apa? Agar kemudian terwujud swasembada atau ketahanan pangan tadi. Dengan menghitung apa? Dengan menghitung jumlah populasi kita, penduduk kita, kemudian jumlah atau produksi lahan-lahan pertanian kita. Dari situ nanti kita bisa ngukur. Maka beberapa saat yang lalu pemerintah Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian misalnya mengumumkan bahwa cadangan pangan kita, buffer stok kita, ini menjadi buffer stok pangan terbesar sepanjang sejarah Republik kita di 20 tahun terakhir ini, di mana kita punya hampir 4 juta ton. Yang ini kemudian menjawab apa yang Mbak sampaikan tadi itu, bahwa dengan bertambahnya jumlah penduduk, tentunya tantangan pangan ini akan menjadi salah satu isu yang harus dibicarakan. Betul. Salah satunya untuk menjawab bagaimana mewujudkan ketahanan pangan ini dengan hilirisasi. Dari gabah kemudian diolah menjadi beras. Dari beras kemudian ada yang diolah menjadi tepung, ada yang diolah menjadi kue. Dari tepung setengah jadi ini kemudian menjadi kue ataupun menjadi produk-produk lain yang tentunya ini mempunyai nilai tambah semakin tinggi pasti. Kemudian secara ketahanan akan bertahan lebih lama. Nah ini yang kemudian akan berjalan beriringan dengan bagaimana pemerintah ini mewujudkan swasembada pangan melalui hilirisasi pangan ini tadi, dengan menambah nilai, dengan memproduksi barang ini sehingga hasil-hasil pertanian kita, hasil-hasil perkebunan kita punya jangka waktu kadaluarsa yang lebih panjang. Betul. Punya produk-produk bentuk-bentuk lain yang lebih punya nilai. Maka ujungnya adalah ketahanan pangan ini benar-benar bisa terwujud. Satu yang kita syukuri itu. Jadi Presiden Prabowo Subianto di pemerintahannya ini sangat peka dan bisa membaca situasi. Kita melihat tantangan global ya, kita melihat tantangan global. Bagaimana ketegangan yang terjadi baik itu di Eropa, baik itu kemudian di Rusia, di Timur Tengah dan sebagainya. Ini kan kemudian mengancam jalur-jalur distribusi pangan yang selama ini kita impor misalnya. Nah, dengan program hilirisasi Presiden Prabowo ini, ketergantungan terhadap impor ini bisa kita stop. Kita tidak tergantung lagi sehingga situasi perekonomian kita tetap stabil. Maka kalau saya sampaikan tadi bahwa hilirisasi ini menjadi salah satu strategi untuk pertumbuhan ekonomi, ya kita bisa menjabarkan secara gamblangnya semacam itu. Dengan adanya nilai tambah, kita tidak tergantung ke impor, sehingga ekonomi stabil dan bertumbuh. Dan kemudian kalau kita ngomong tantangan, saya kira Presiden dengan kebijakan-kebijakan yang selama ini kita ikuti bersama, bagaimana tentang pupuk, ini ngomong dari hulu kita, hulu pertanian, bagaimana tentang jaminan ketersediaan pupuk, bagaimana dukungan terhadap oplah
bagaimana dukungan terhadap mekanisasi pengolahan lahan, pengolahan pertanian sampai nanti pasca panen, bagaimana penyiapan irigasi dan sebagainya. Ini bentuk keseriusan pemerintah Presiden Prabowo untuk menghadapi tantangan bagaimana bonus demografi ini terjawab dengan ketersediaan pangan yang cukup, bahkan melimpah, bahkan kita swasembada. Berarti kolerasi antara konsep hilirisasi menuju ketahanan pangan ini tuh ada ya Pak? Sangat. Jadi korelasinya apa? Korelasinya adalah itu tadi seperti yang saya sampaikan. Dengan hilirisasi ini kita memberi nilai tambah. Benar. Kita memberi nilai ketahanan juga. Baik. Dari yang awalnya misalnya bahan baku, ini kan nggak bisa disimpan lama. Misalnya beras. Ini kan punya masa. Kalau lama jamur, tahu jamur ya? Ya. Kalau lama biasanya ada kutunya. Ya, betul. Nah, kemudian ini diolah menjadi tepung, di packing, dia punya masa waktu yang bisa lebih lama. Kemudian diolah menjadi bentuk makanan-makanan yang kemudian bisa punya waktu simpan lebih lama. Nah, korelasinya apa ya dengan hilirisasi ini? Tentunya ketahanan pangan akan terwujud, termasuk itu tadi bagaimana di sektor-sektor yang lain, perkebunan, kelapa misalnya, kopi misalnya. Ini kan punya nilai ketika kemudian dari biji kopi dijemur melalui proses, kemudian diolah, di roasting, sampai kemudian jadi biji maupun bubuk yang nanti bisa diedarkan dengan nilai tambah dan tentunya disimpan bisa bertahan lebih panjang lagi. Iya, Gitu. Dari Pak Dewan ini sendiri ya, selaku anggota DPRD dalam merancang kebijakan dan segi payung perlindungan hukum pemerintah itu bagaimana Bapak? Pemerintah dalam proses hilirisasi ini tentunya kemudian mengambil kebijakan-kebijakan yang sesuai seiring sejalan. Tadi sudah saya sampaikan. Misalnya pemerintah pusat, kami di provinsi ini kan pelaksana pemerintah pusat. Maka ya apa yang menjadi kebijakan pemerintah pusat ini akan linear menjadi kebijakan yang kami selenggarakan di provinsi. Bagaimana kemudian pemerintah memandang proses hilirisasi ini menuju ke ketahanan pangan, kemudian kebijakan apa yang diambil, misalnya itu tadi, bagaimana pemerintah Presiden Prabowo melalui Kementerian Pertanian menetapkan terkait tata niaga pupuk bersubsidi, di mana tata niaga ini diatur pupuk dari Pupuk Indonesia Holding Company ini langsung turun ke petani, sudah tidak melewati tangan kesekian, sehingga petani terjamin harga subsidinya stabil dan bisa langsung dinikmati. Hulunya di situ. Apalagi kemudian pemerintah mengambil kebijakan menetapkan harga gabah kering panen. Dalam rangka apa? Dalam rangka industri hulunya, kegiatan hulunya ini terselenggara. Karena apa? Karena petani mendapatkan manfaat. Karena petani melihat ada potensi keuntungan, ada potensi ekonomi yang menguntungkan dari proses bertani ini. Selama ini, Mbak, di kalangan anak-anak muda kayak sampean ini, kan bertani ini kan pilihan terakhir. Pilihan terakhir. Iya kan? Nggak ada cita-cita jadi apa petani, nggak ada. Nggak ada. Pilot, dokter, ya kan? Tentara, apalagi polisi, apalagi nggak ada ditanya mau apa, petani nggak ada. Nggak ada, Pak. Petani selalu menjadi pilihan terakhir. Nah, Pak Prabowo inilah yang kemudian mengangkat harkat dan martabat petani. Yang kata Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari bahwa petani ini pahlawan negeri sesungguhnya, di mana kemudian sendi-sendi kehidupan kita disandarkan. Bayangkan kita makan, hak paling dasar kita sebagai manusia, kebutuhan paling dasar, basic need itu apa? Kebutuhan paling dasar, selain menghirup oksigen, apa yang paling dibutuhkan oleh manusia? Makan. Bisa kita makan kemudian masing-masing kita nanam padi di belakang rumah gitu bisa, tanpa ada profesi pertanian yang diampu oleh petani dan kemudian menghasilkan bahan makanan yang kita makan. Itu yang kemudian kita sebut bahwa
menukil dari apa yang disampaikan dari tulisannya Hadratus Syekh Kiai Haji Hasyim Asy'ari bahwa petani ini adalah pahlawan negeri. Nah, di situ Presiden Prabowo memberikan hope bahwa kamu bertani, kamu dapat keuntungan kok. Benar. Bahwa petani ini bisa jadi profesi kok, yang bisa mendatangkan keuntungan secara finansial. Benar, Bapak. Ini kebijakan. Apalagi kemudian pemerintah mengeluarkan kebijakan melindungi dengan payung hukum, menyelenggarakan proses-proses pengolahan padi ini dengan menggandeng rice mill yang diselenggarakan oleh masyarakat. Bulog diminta kemudian bekerja sama dengan para penggilingan padi, mitra penggilingan padi apa. Sehingga di tengahnya pun juga dari proses hilirisasi ini menjadi barang setengah jadinya juga kemudian diatur dengan kebijakan sehingga bisa menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian apalagi kebijakan? Kebijakan kemudian misalnya insentif fiskal, ya subsidi tadi seperti yang saya sampaikan. Termasuk kemudian pendampingan pengurusan NIB, pendampingan pengurusan sertifikasi halal, pendampingan pelatihan pengolahan bahan-bahan makanan. Ini kan dalam rangka itu tadi, menjawab proses hilirisasi itu. Bagaimana kemudian para pelaku-pelaku industri yang mengolah dari bahan baku menjadi bahan setengah jadi maupun barang jadi ini mempunyai kepastian. Dan itu sudah sangat jelas kita bisa merasakan langsung. Kita merasakan langsung sehingga ya hari ini kita bisa punya harapan bahwa Indonesia ini akan cerah dengan kebijakan-kebijakan yang sudah diputuskan oleh pemerintahan Presiden Prabowo, di mana kemudian di sektor hilirisasi khususnya di bidang pangan ini ya kita bisa melihat sendiri, merasakan sendiri, atau kalau Mbak mungkin punya keluarga petani, punya tetangga petani, apa bisa ditanyakan bagaimana pupuk hari ini, apakah bertani hari ini menguntungkan atau tidak. Semuanya senang bagaimana dukungan masif Presiden Prabowo untuk penyiapan irigasi, untuk mekanisasi proses pengolahan dan pasca panen, dan nanti di ujungnya ada kepastian harga dan kemudian disiapkan Bulog sebagai off-taker. Ini kan kemudian membuat proses hilirisasi khususnya di pangan ini berjalan lancar dengan kebijakan-kebijakan ini. Ya, Itu Mbak. Kebijakan ini tuh benar-benar berdampak khususnya untuk petani ya Pak ya? Berdampak langsung. Saya kebetulan juga petani. Oke. Ya memang nggak banyak Mbak sawah saya, tapi karena saya punya sawah, saya boleh dong declare petani. Bapak saya petani, keluarga saya petani. Hari ini saya merasakan itu. Hari ini saya merasakan bahwa ada hope gitu. Ada hope, ada giroh, ada semangat untuk bertani karena ternyata menguntungkan juga loh. Iya Pak. Ternyata ada potensinya loh. Dan kita nggak susah untuk mengakses pupuk. Dan kita nggak susah kemudian nanti kalau sudah panen nggak payu gimana Pak? Kalau kemudian kita panen, mekanisasi pasar bebas berlaku, kita ditekuk harga oleh tengkulak, oleh pemodal dan sebagainya, itu nggak ada. Karena apa? Presiden Prabowo menetapkan harga gabah kering panen dipatok 6.500. Sudah, nggak boleh di bawah itu dong, iya kan? Benar. Kemudian memberdayakan mitra penggilingan padi dari penggilingan padi punya masyarakat yang ada di desa-desa, Bulog diminta untuk bekerja sama dengan itu. Dan kemudian di produk jadinya seperti beras ataupun nanti setelah itu diolah lagi menjadi proses bahan makanan atau tepung ya, atau makanan jadi, ini kan membutuhkan proses izin. Benar. Produk dari kebijakannya salah satunya itu tadi. Bagaimana pemerintah kami ya di DPRD ini juga punya kewajiban konstitusi yang ini bersumber dari kebijakan pemerintah, salah satunya itu tadi melakukan pendampingan pengurusan NIB, melakukan pendampingan penerbitan sertifikat halal reguler, melakukan pendampingan pelatihan terhadap
masyarakat untuk itu tadi mengolah barang-barang mentah menjadi barang setengah jadi maupun barang jadi. Tapi Gitu. kalau berbicara tentang panen ya Pak ya, kan biasanya seperti itu musiman atau apalagi kalau misalkan cuaca lagi kemarau, Ya. itu solusinya bagaimana Bapak? Solusinya adalah satu tentunya diversifikasi. Nah, Solusinya adalah ya kita menyiapkan ini sebaik mungkin. Bagaimana kemudian kita menyiapkan sebaik mungkin, ya ini tentunya dukungan pemerintah dan bagaimana petani ini membaca situasi sehingga kemudian kita bisa beradaptasi. beradaptasi. Cuaca, Mbak, alam, Mbak, nggak bisa kita lawan. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana beradaptasi, bagaimana kemudian kita bisa menyesuaikan. Karena saya kok meyakini ya, Tuhan, Gusti Allah ini menciptakan apapun, memberikan apapun, baik itu ujian, bahkan cobaan pun, ini selalu ada manfaat, selalu ada hikmah Benar, yang menyertai. benar. Maka itu tadi, dengan adanya perubahan iklim yang tidak menentu, maka kemudian kita dipaksa untuk berpikir. Karena kita dianugerahi akal, kemudian kita ngerti, maka muncul produk-produk baru. Ini kan menguntungkan, Benar Bapak. ya kan? Misalnya kemudian ada alat pertanian baru, ada dulu kan teknologi dulu kan kita nggak kenal greenhouse, sehingga kan kemudian kita terbatas waktu, terbatas tempat dan sebagainya. Hari ini kita bisa menyelenggarakan pertanian-pertanian yang kemudian memang harus tidak boleh kena panas hujan secara langsung dengan di dalam greenhouse itu. Ini kan apa ya, hikmah di balik itu kan akhirnya muncul teknologi greenhouse dan yang lain sebagainya. Saya kira Presiden Prabowo dengan Kementerian Pertaniannya ini, kebetulan saya ini lumayan akrab dengan Wakil Menteri Pertanian Pak Haji Sudaryono ini, jadi saya tahu betul apa yang sedang dikerjakan, saya ngerti betul apa yang sedang diperjuangkan oleh Kementerian Pertanian ini dalam rangka menerjemahkan perintah Presiden untuk mewujudkan swasembada pangan, kedaulatan pangan, ketahanan pangan. Sampai begini, Mbak, saya itu menyaksikan sendiri waktu itu Pak Menteri Pertanian dan Pak Wakil Menteri Pertanian itu di hadapan jajaran sekjen dan para dirjen-dirjen sampai tingkatan direktur dan sebagainya itu menyampaikan bahwa Anda semuanya hanya boleh kembali ke Jakarta, maksudnya ke kantor itu, Iya Pak. untuk laporan hasil dari kerja di lapangan, sekaligus ngambil baju untuk kemudian berangkat lagi. Sampai sebegitunya. Ini yang kita butuhkan, birokrasi yang semacam ini kita butuhkan. Bagaimana kemudian ngurusi pertanian, yang ini objeknya adalah sawah, yang ini adalah objeknya adalah perkebunan, yang ini objeknya adalah hamparan yang tersebar di seluruh Nusantara dengan hanya duduk di kursi saja. Ya, benar. Di balik meja di Kementerian Pertanian. Itu yang nggak ada di era Pak Amran dan Pak Sudaryono ini, semua turun. Pak Menteri turun kerja keras, Pak Wamen turun kerja keras, ini saya tahu persis. Maka ini bentuk keseriusan pemerintahan Presiden Prabowo dalam rangka menjawab segala tantangan di bidang pangan tadi. Oke, jadi intinya kebijakan ini tuh benar-benar sangat berpotensi ya Pak ya, Ya. untuk petani tadi dan Ya. juga walaupun cuacanya sedang buruk atau kemarau kayak gitu kan Betul. tidak bisa dijadikan hambatan. Tidak bisa dijadikan hambatan, maka kita beradaptasi. Iya betul. Dengan apa? Dengan teknologi. Dengan apa? Dengan diversifikasi. Kalau Mbak lihat di YouTube itu, ada perikanan yang diselenggarakan di gurun itu. Ini kan salah satu bentuk adaptasi terhadap situasi. Gimana kita di gurun bisa menyelenggarakan perikanan? Ya, akhirnya dengan akal pikiran kita merekayasa, berdamai dengan alam, akhirnya bisa terwujud. Oke, baik. Jadi intinya itu benar-benar berdampak bukan hanya untuk kita tapi para petani juga.
Ya. Dan di sini kita juga tidak bisa menjadikan cuaca itu sebagai hambatan ya Bapak Nggak ya. bisa. Tidak bisa dilawan juga ya Pak. Tidak Karena bisa dilawan. itu semua kan Kita sudah harus berdamai. kehendak dari Ya. Yang Maha Esa, Ya, betul ya ya. Bapak ya. Baik, pemirsa, mungkin cukup itu saja dari obrolan kita pada sore hari ini. Ya. Terima kasih Bapak. Makasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.